Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang salah satu materi kita, yaitu larangan menggambar makhluk bernyawa. Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, karena ini adalah di sana nanti akan dibahas terkait dengan kenapa kita larang menggambar makhluk bernyawa dan sampai mana batasan kita boleh menggambar makhluk bernyawa. Mari kita simak. Apa itu menggambar makhluk bernyawa? Menggambar makhluk bernyawa artinya membuat gambar yang menyerupai ciptaan Allah, manusia atau hewan yang memiliki ruh atau nyawa. Ini termasuk gambar tangan, foto, patung, atau lukisan yang membentuk bentuk makhluk yang secara utuh. Sebaliknya, menggambar benda mati seperti gunung, pohon, rumah, mobil, atau yang lainnya, atau awan tidak dilarang dalam Islam, karena itu adalah sesuatu bentuk yang tidak bernyawa. Atau misalkan menggambar manusia tapi dengan bentuk yang tidak sempurna, maka itu masih sesuatu yang diperbolehkan. Maka di sini kita melihat sesuatu yang disebut menggambar sesuatu yang bernyawa, apabila dia itu utuh, dia itu bisa dikatakan sesuatu yang bernyawa, maka itu ialah tidak boleh digambar. Selanjutnya, teman-teman semua, mengapa menggambar makhluk bernyawa dilarang? Nah, ada beberapa alasan di sini yang disebutkan. Yang pertama ialah karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Larangan utama adalah karena perbuatan ini dianggap menyerupai tindakan penciptaan yang hanya menjadi hak Allah semata. Oleh orang yang menggambar makhluk bernyawa, seakan-akan dia menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, potensi syirik. Orang-orang terdahulu dari kalangan Nabi Nuh, sebelumnya itu pertama terjadi kesyirikan, mereka menggambar fotonya dulu, kemudian membentuk patungnya. Dari awal itulah mereka terhasut oleh syaitan, menyebabkan terjadinya kesyirikan di sana. Alasan yang ketiga, menjaga tauhid murni. Masih terkait dengan yang kedua tadi, tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan kuat bahwa hanya Allah yang Maha Pencipta, Al-Khaliq, tidak ada yang dapat menandinginya. Larangan ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari kesyirikan dan lain sebagainya, sehingga kita harus senantiasa berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Selanjutnya, teman-teman semua, bagaimana sih kalau ada orang yang tetap mau menggambar makhluk bernyawa? Maka di sana ada ancamannya, yaitu Rasulullah bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi surah." Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat gambar atau makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa membuat gambar makhluk bernyawa adalah dosa besar jika diniatkan untuk menandingi ciptaan Allah dan diagungkan. Lebih baik kita menghindari hal ini, baik itu karena kita hanya hobi, suka, ataupun yang lainnya. Lebih baik kita menghindari hal seperti ini agar tidak kita termasuk pada ancaman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada hadis ini. Selanjutnya, teman-teman semua, di sini ada ujian bagi para pelukis dan pematung yang tetap mereka profesinya sebagai itu. Pada hari kiamat nanti Allah akan menantang para pembuat gambar ini dengan firman-Nya, yuqalu lahum ahyu ma khalaqahum. Dikatakan kepada mereka, para pembuat gambar, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Para pembuat gambar itu tentu tidak akan mampu menghidupkannya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak dapat menandingi kekuasaan dan keesaan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Ini adalah sesuatu ujian atau hukuman bagi orang-orang yang tetap ingin menggambar atau bahkan membuat patung makhluk bernyawa. Dia akan disuruh untuk meniupkan ruh kepada apa yang dia telah gambar tersebut. Selanjutnya, teman-teman semua, lalu apa sih yang boleh kita gambar? Nah, Islam
membolehkan kita untuk berkarya dan berkreasi asalkan sesuai dengan batasan syariat. Di sini ada 3 yang kita bahas. Yang pertama yang boleh digambar ialah benda mati seperti pemandangan. Gambar apa saja yang tidak memiliki nyawa seperti gunung, pohon, sungai, awan, rumah, kendaraan, dan benda-benda alam lainnya, maka itu boleh digambar. Yang kedua, bentuk tak sempurna, menggambar manusia dan hewan namun tidak utuh, misalnya hanya siluet tanpa kepala atau tanpa wajah, ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Seperti kita misalkan menggambar dia itu tidak punya leher, dia itu tidak punya kepala, tidak punya mata, tidak punya hidung. Nah, itu masih sesuatu yang diperbolehkan oleh sebagian ulama, dan ada ulama lain yang tidak memperbolehkan secara mutlak. Yang ketiga, media pendidikan. Gambar anatomi tubuh untuk keperluan medis atau pelajaran yang tujuannya bukan untuk keindahan atau pengagungan tetapi untuk ilmu pengetahuan, maka ini masih sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana para kedokteran dan lainnya, mereka ini perlu untuk mengadakan hal seperti ini dan itu masih dimaafkan. Selanjutnya, teman-teman semua, di sini ada kisah Aisyah dan batal bergambar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW membeli bantal yang ada gambar makhluk bernyawa. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau marah dan menolak untuk masuk ke rumah. Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Aisyah kemudian segera memotong dan merubah bentuk bantal tersebut. Setelah diubah menjadi alas duduk atau tidak berbentuk utuh lagi, Rasulullah SAW pun memperbolehkannya dan masuk ke rumah. Nah, ini adalah suatu tegas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu tegasnya Rasulullah SAW dalam hal ini menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang muslim melakukan hal ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, ketika ada sesuatu yang bernyawa, baik itu foto ataupun gambar di rumah, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Dan apabila malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, maka yang masuk ialah pasti asyaiton. Nah, teman-teman semua, di sini ada pelajaran dari kisah Aisyah yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, pemanfaatan benda bergambar. Gambar makhluk bernyawa tidak boleh dijadikan hiasan atau dipajang. Jika diubah bentuknya, misalnya dipotong atau dijadikan alas kaki atau kepalanya dicopot sehingga tidak tampak utuh, maka menjadi diperbolehkan. Yang kedua, ancaman bagi yang melanggar. Rasulullah SAW bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullufa an yanfakhu fiha ar-ruh wa laysa binafikhin." Barang siapa membuat gambar di dunia, maka ia akan diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalamnya pada hari kiamat, padahal ia tidak akan mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang menggambar makhluk bernyawa akan mendapatkan hukuman berat di akhirat karena perbuatannya termasuk dosa besar bila dilakukan dengan sengaja dan tanpa tujuan yang benar. Lihat teman-teman semua, ancamannya begitu berat. Maka kita harus berusaha untuk meninggalkan hal ini agar tidak termasuk pada ancaman dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, teman-teman semua, di sini ada hikmah lain dari larangan menggambar makhluk bernyawa. Larangan ini membawa banyak kebaikan bagi hati dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, setidaknya di sini ada 3 hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, menumbuhkan rasa ketawaduan, mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Sebab kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak mampu menciptakan nyawa. Yang mampu menciptakan nyawa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kemurnian hati, melindungi hati kita dari segala bentuk kesyirikan dan perbuatan yang mengurangi nilai tauhid. Yang ketiga, menghargai ciptaan Allah, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menghormati keagungan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini ialah semua yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bahan pokoknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat
menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada akhir pembelajaran. Ringkasan dari pelajaran kita hari ini yaitu mari kita teguhkan hati untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Larangan utama dari materi kita menggambar makhluk bernyawa secara utuh atau manusia dan hewan dilarang karena berpotensi menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diperbolehkan dalam menggambar ialah menggambar benda mati atau seperti pemandangan alam atau gambar makhluk bernyawa yang tidak sempurna, misalnya tanpa kepala dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan utama ini, larangan ini adalah pengajaran tauhid yang kuat agar kita hanya mengagungkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, karena tidak ada yang dapat menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, marilah kita untuk menjaga sikap kita, menjaga cara kita agar kita tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh untuk melukis, kita boleh untuk menggambar, tapi harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah materi kita pada hari ini. Silakan dipelajari dengan baik, kemudian dicatat yang penting-penting. Semoga apa yang dapat bermanfaat untuk hidup kita bersama dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.